lalu balistiknya, itu kan satu hal ya. Dan itu diketahui oleh Amerika Serikat. Harapan dari Presiden Xi Jinping adalah kalau Amerika Serikat tahu bahwa China menyuplai persenjataan, itu artinya Amerika Serikat harusnya berhati-hati untuk melakukan serangan ini. Nyatanya kan tidak ya, dan itu tetap dilakukan. Dan hanya sampai batas itu kelihatannya yang bisa dilakukan oleh China. Dia tidak mungkin dalam hemat saya mengirimkan pasukan lalu terlibat langsung dalam perang ini dalam upaya untuk memaksa Amerika Serikat segera menghentikan. Nah, hal yang sama juga dengan Rusia. Gitu. Rusia sekarang juga sedang sibuk ya dengan Ukraina. Beberapa hari ini eskalasinya meningkat lagi. Gitu. Dan tentu saja tidak mudah. Gitu. Sekalipun komitmennya sama seperti China, menyuplai persenjataan untuk Iran. Tapi lagi hanya sebatas itu. Gitu. Lalu kemudian kalau mereka menyerukan supaya dilakukan penghentian perang, gencatan senjata gitu ya. Saya kira itu kan semua negara melakukannya, termasuk Perancis, Jerman, Inggris kan sudah melakukannya juga. Gitu. Kembali ke meja perundingan, kembali ke PBB, kembali ke DKPBB, itu kan maunya ya gitu. Dan sayang gitu di front ini, ya, di bagian ini PBB dan DKPBB kan saya sudah sampaikan tadi lumpuh gitu. Tempat di mana tempat di mana Cina, Rusia, 5 negara pemegang hak veto itu bisa bertemu, itu kan di DKPBB gitu. Dan saya sudah sampaikan dari awal bahwa mereka sudah lumpuh, lembaga ini kan sudah lumpuh. Gitu. Jadi dalam hari ini paling tidak mencermati perkembangan konflik hari ini gitu ya, tampaknya kita harus menyaksikan eskalasi yang akan terjadi terus-menerus dalam beberapa hari ke depan ini. Mbak Audrey, kira-kira begitu. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang sudah siap jika diperlukan untuk menjadi mediator? Nah itu gimmick orang menyebutnya ya, gitu ya. Bahwa cara Indonesia memandang konflik ini gitu kan harusnya ya bayangan kita, Indonesia kan mendukung ketertiban dunia. Indonesia juga mendukung multilateralisme, hukum internasional, penegakan hak asasi manusia, gitu kan gitu. Dan kalau orang melihat, ini kan kasat mata ya yang kita lihat apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel itu kan kasat mata. Ada pelanggaran kedaulatan, gitu ya. Ada tragedi kemanusiaan, gitu ya. Artinya pelanggaran HAM. Dan Indonesia, gitu ya. Dan nyatanya yang keluar adalah sangat menyayangkan perundingan batal, gitu ya. Dan ini saya agak khawatir bahwa kita tidak menyimak dengan baik ya, gitu. Negosiasi yang terjadi di hari Jumat kemarin itu Mbak Audrey ya. Lalu kemudian yang bisa dilakukan kemudian adalah menawarkan dirinya. Ya, itu niat baik ya. Itu niat baik dan kita harus apresiasi. Tetapi lagi apakah kita menyiapkan dengan serius gitu ya? Ketika menawarkan diri sebagai mediator, apakah kita sudah melakukan kajian yang mendalam? Sesimpel apakah kita mengikuti mediasi yang sudah dilakukan oleh Oman? Oman itu sudah melakukan berbagai macam strategi. Gitu. Pertama untuk menghubungkan dua pihak yang berkonflik ini gitu ya. Iran, kemudian Amerika Serikat. Yang posisi Iran menolak gitu ya, yang posisi Amerika Serikat memaksa gitu. Dan cukup berhasil loh ya, gitu. Paling tidak di Jenewa kemarin gitu. Sudah ada komunikasi gitu ya, bisa aja komunikasi indirect, tapi paling tidak dari posisi Iran itu sudah positif. Nah saya khawatir ya, pemerintah kita tidak mempelajari gitu, betapa passionnya Oman menginisiasi gitu ya, komunikasi di antara dua pihak ini. Itu Mbak Audrey, saya melihat ya kita apresiasi gitu ya. Tetapi apa betul gitu ya bahwa tawaran kita menjadi mediator itu didasarkan kajian yang cukup kuat gitu, termasuk kesiapan kita, termasuk apa kita akan diterima oleh Iran maupun Israel ya, dan juga Amerika ya. Termasuk apakah kita nanti equal juga ya jadi mediator, itu kan satu hal yang lain yang benar-benar harus dilihat. Oke, tapi itu kira-kira pandangan saya. Oke, tapi Mas Julius selama beberapa jam tadi sejak dari malam sampai tengah malam ya, kita melihat kan Presiden Prabowo ini memanggil mantan presiden, mantan wakil presiden, ada juga ketua umum, ketua DPR,
ketua umum partai politik, bahkan menteri-menteri juga ada di sana membahas situasi yang terjadi saat ini. Apakah apa yang kira-kira dibicarakan di dalam, meskipun tadi pada saat kita tahu beberapa pernyataan seperti Menlu Sugiono menyatakan bahwa apa yang dikatakan atau yang dibahas adalah berkaitan dengan mengenai evakuasi bertahap begitu, kemudian juga kita harus siap menghadapi situasi ke depan termasuk soal energi dan juga kesiapan pangan. Kira-kira apa yang sebenarnya hal-hal yang krusial juga dibahas tadi malam? Ya, kalau saya melihat itu yang dilakukan Presiden Prabowo itu mirip-mirip yang kemarin dilakukan ya. Bertemu dengan mantan-mantan Menteri Luar Negeri, lalu kemudian pejabat diplomat senior gitu ya, lalu juga pakar ya, yang saya lihat. Karena pada waktu itu kan kita masuk ke BOP, lalu kemudian kritikannya sangat keras gitu ya. Yeah. Kritikan itu menunjukkan bahwa ketidaksetujuan Indonesia menjadi bagian dari BOP. Nah, saya dan pertemuan yang dulu itu akhirnya kan pilihan politis yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo. Itu yang pertama. Dan saya kira cukup alasan ya, kita mendengar salah satu mantan presiden kan nyebut bahwa ada sesuatu nih gitu ya, yang keliru, sekalipun bahasanya nggak eksplisit seperti itu ya. Ketika kita bergabung dengan BOP, lalu kita menjadi mediator gitu ya, itu kan ada sesuatu gitu. Dan sepertinya gitu, pesan yang mungkin tidak eksplisit itu ditangkap oleh Presiden Prabowo gitu, bahwa ternyata ada tokoh penting bersuara berbeda gitu. Itu satu ya, pertama kelihatan tujuannya untuk itu, meyakinkan dan nanti meminta bantuan bahwa keluar publik akan menjadi satu gitu suaranya, bahwa apa yang dilakukan itu legitimit, termasuk ide untuk mediator. Itu saya kira gitu. Yang pertama Mbak Uti. Nah, yang berikutnya kalau saya bisa menambahkan, tentu saja benar gitu, bahwa stok energi kita kan cukup untuk 20 hari ya gitu. Dari itu harus diantisipasi, dan termasuk gejolak inflasi yang sudah di depan mata gitu ya. Karena begitu harga minyak naik gitu ya, bensin naik, semuanya akan ikut gitu. Dan itu inflasi saya kira dampaknya. Dan itu berikut juga nanti stabilitas keuangan juga akan terdampak dan cukup besar. Gitu. Dan saya kira sah dalam hal ini Presiden meminta pendapat dari tokoh-tokoh politik. Bahwa dari itu kurang lebih. Oke, berarti kita klasifikasi menjadi 3 ya Mas. Tadi soal mediator dan juga BOP, kemudian juga soal inflasi dan juga cadangan energi, yang terakhir adalah evakuasi. Kita bahas satu-satu ya Mas Julius ya. Yang soal tadi kemungkinan kuat dugaannya adalah di dalam ini juga membahas bagaimana tawaran Indonesia untuk menjadi mediator antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, dan juga mungkin saja ini juga menjadi waktu yang kemudian terbaik untuk Presiden kemudian mengkaji ulang begitu masuknya Indonesia menjadi negara bagian dari Board of Peace begitu. Nah, apakah ini kemudian keyakinan ini segera akan disampaikan oleh Presiden Prabowo untuk menyikapi soal tadi dua, antara menjadi penyambung untuk mediator antara AS, Israel dan juga Iran, termasuk juga dengan mengkaji ulang keberadaan Indonesia masuk dalam Board of Peace? Ya. Bisa saja ya, bisa aja gitu ya, bisa saja gitu. Tapi dalam konteks ini itu bahwa Presiden Prabowo sudah mengumumkan dirinya gitu ya secara publik gitu, itu kan faktanya ya gitu. Dan fakta berikutnya adalah kritiknya sangat besar ya, dari pakar, dari termasuk diplomat senior gitu ya, bahwa apakah benar kita mengambil posisi sebagai mediator ya. Pertanyaannya sama dengan apakah betul kita masuk ke BOP gitu. Itu satu, Pak Prabowo, saya yakin ya, dia masih berusaha untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tepat. Karena ini resikonya kan kehilangan kepercayaan masyarakat gitu, bahwa ternyata Presiden itu gerasa-gerusu ya, tidak berpikir yang sangat rasional gitu, berhitung cost and benefitnya seperti apa gitu. Itu saya kira akan memperlakukan pemimpin kita gitu. Jadi yang akan dilakukan adalah pertemuan malam ini memastikan bahwa ada dukungan yang mencukupi, memadai terhadap pilihan-pilihan politik yang sudah diumumkan publik dan sudah didengar oleh mitra-mitra kita seperti Iran kan sudah mendengar ya gagasan kita gitu. Nah itu gitu. Nah kalau saya terkait dengan mediator, gagasannya sebetulnya begini ya. Oman kan sudah memediasi ya, dan posisi saya akan mengusulkan bahwa kenapa kita tidak mendukung memperkuat peran Oman untuk menjadi mediator yang lebih efektif gitu.
Jadi misalnya kita bekerjasama dengan Oman ya, dengan tujuan-tujuan yang baik gitu ya, dengan kekuatan-kekuatan kita yang kita miliki ya, itu gitu ya yang saya lihat gitu. Daripada kita mengusulkan diri menjadi mediator lalu seolah-olah memulai dari awal. Jadi cukup membahayakan dan tidak mudah gitu. Itu Mbak Audrey. Jadi sangat panjang kalau kita ngomong peran kita sebagai mediator gitu. Yang saya yakin perlu negosiator, perlu pemimpin-pemimpin mediasi yang unggul, yang punya passion sangat kuat gitu. Ya, Mbak Audrey, itu terkait dengan peran kita sebagai mediator. Oke, kalau untuk menurut Anda sendiri berarti negara yang kemungkinan paling bisa untuk menjadi mediator, siapa kira-kira Mas Julius? Ya, yang sudah jalan kan Oman. Tapi sayangnya Oman kan termasuk yang kena serangan dari Iran ya. Gitu. Oke. Dan itu kebayang bagaimana rasanya Oman ya. Gitu. Negaranya ternyata menjadi sasaran target. Padahal dia kemarin mencoba menjadi penengah gitu ya. Seperti itu. Gitu. Okay. Nah, saya agak khawatir begini ya. Skenario yang sedang dijalankan oleh Trump adalah gitu ya, akan menyelesaikan perang ini dengan kemenangan Amerika Serikat. Dan itu pakai cara Irak. Mengirakkan Iran gitu ya. Jadi dulu kan sekalipun panjang lama ya sekian tahun gitu ya untuk kasus Iran, yang paling penting adalah menumbangkan rejim lalu mengganti orangnya sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Itu saya kira senarionya. Nah, kalau nanti terjadi perundingan akan dilakukan setelah itu. Setelah Amerika Serikat memenangkan perang, setelah orang Amerika Serikat memimpin Iran. Itu. Dan kalau Indonesia menginisiasikan diri sebagai mediator, ini sangat berbahaya. Gitu. Artinya Indonesia terperangkap dalam skenario gitu ya. Amerika Serikat gitu. Menjadi mediator kok setelah perang menang, setelah perang berakhir gitu. Dan artinya memberi legitimasi bahwa pemimpin Iran berikutnya adalah mereka yang lemah, mereka yang tidak independen, mereka yang tergantung pada Amerika Serikat gitu. Dan ini saya justru agak khawatir Mbak Audrey gitu ya, bahwa kita kehilangan kekuatan penyeimbang di kawasan Timur Tengah gitu. Dan ini sangat berbahaya. Gitu. Sangat berbahaya. Berarti bisa jadi pengumpulan Pak Presiden mengundang mantan presiden dan juga mantan wakil presiden beserta dengan jajaran, termasuk juga dengan ketua umum parpol, ini mungkin bisa dijadi satu bentuk dilema atau mungkin bingung juga presiden harus bersikap seperti apa. Tapi nampaknya bukan hanya presiden kita juga ya, seluruh pemimpin negara juga sangat berhati-hati sekali, Mas Julius ya. Iya, betul. Ya, semua negara sangat berhati-hati gitu. Dan saya berharap Indonesia juga sangat begitu ya, berhati-hati, menunggu gitu ya, sampai kita paham betul gitu ya, apakah hidden agenda tersembunyi gitu ya, yang dimiliki oleh Presiden Trump. Ini kan sekarang orkestranya ada di Presiden Amerika Serikat nih. Tujuan sebenarnya apa sih gitu ya, perang Iran. Dan itu satu paket juga dengan tujuan sebenarnya membentuk BOP gitu. Membangun perdamaian di Timur Tengah. Itu kan satu paket itu gitu ya. Nah, kenapa negara-negara besar gitu ya, negara-negara Eropa itu menunggu gitu. Karena mereka ingin memastikan dulu gitu. Tujuan Presiden Trump ini apa sebetulnya gitu ya. Okay. Nah, kita sayangnya ya gitu, saya agak curiga kita punya kepentingan tertentu gitu, sehingga kita buru-buru gitu, mengambil hati Trump gitu, seolah-olah kita menjadi bagian inisiatif yang dikembangkan oleh Trump gitu ya, tapi tetap dengan framing bahwa ini demi kemerdekaan Palestina, perdamaian Timur Tengah gitu ya, lalu termasuk terkait dengan Iran adalah penyelesaian melalui meja perundingan. Itu Mbak Audrey gitu ya, membantu menjelaskan kenapa negara-negara sangat berhati-hati.